Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Agroliterasi. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas 5 jenis hijauan yang memiliki kandungan protein yang tinggi sebagai pakan untuk ternak entok. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa ternak entok merupakan salah satu hewan ternak unggas ya, yang memiliki porsi pakan yang cukup besar ya, apabila dibandingkan dengan jenis-jenis unggas yang lain seperti ayam maupun itik. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari beternak entok, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari pakan alternatif bagi usaha ternak entok ya, yang nantinya akan kita kombinasikan dengan pakan-pakan yang ada dijual di pasaran, baik itu sifatnya pakan pabrikan maupun pakan-pakan seperti jagung giling yang saat ini harganya terus melambung. Ya, jadi untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan ada 5 jenis pakan hijauan untuk entok yang sebenarnya memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Ya, yang nantinya kita berharap bisa kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak entok. Bukan saja sebagai pakan tambahan, tapi justru kita berharap jenis-jenis pakan ini bisa menjadi sumber protein bagi ternak entok, sehingga nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan maupun produktivitas daripada ternak entok itu sendiri. Jenis hijauan yang pertama yang kita akan perkenalkan pada kesempatan kali ini itu adalah rumput odot ya. Jadi rumput odot yang selama ini kita kenal sebagai pakan hewan ruminansia seperti sapi maupun kambing dan domba ya, dengan teksturnya yang cukup lembut ya. Rumput odot ini bisa kita jadikan pakan alternatif bagi ternak entok. Rumput odot tentunya sebelum diberikan kita lakukan proses pencacahan sehingga ukurannya menjadi lebih halus dan mudah dikonsumsi oleh ternak entok. Rumput odot mengandung protein sekitar 14,35%, sehingga sangat baik kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk entok. Adapun jenis hijauan yang kedua yang dapat kita jadikan sebagai pakan alternatif bagi ternak entok itu adalah daun singkong ya. Daun singkong yang pada dasarnya merupakan limbah pertanian dari aktivitas bertanam singkong ya, itu ternyata memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Dalam hal protein itu sekitar 20,5% ya, sangat baik kita gunakan sebagai pakan alternatif, sehingga nantinya dapat menekan biaya pembelian pakan. Daun singkong ini sendiri perlu dipahami bahwa jenis hijauan ini mengandung zat anti nutrisi yang cukup tinggi ya. Dalam hal ini adalah sianida, sehingga dalam pemberiannya terhadap ternak entok itu diperlukan proses pelayuan ya, maupun melakukan proses perebusan terlebih dahulu sebelum kita berikan pada ternak entok. Daun singkong mengandung protein sekitar 20,5%, sehingga sangat baik tentunya bagi ternak entok guna menunjang pertumbuhan daripada ternak entok itu sendiri. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, adapun jenis hijauan selanjutnya yang kita akan perkenalkan pada kesempatan kali ini yaitu daun pepaya ya. Daun pepaya yang kita kenal selama ini sebagai daun yang memang memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya. Namun untuk kebutuhan pakan bagi ternak entok ya,
Penggunaan daun pepaya sangat baik karena di samping memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi ya. Kandungan proteinnya sekitar 21%. Ternyata daun pepaya ini juga merupakan pakan alami yang bersifat atau berfungsi sebagai zat antibiotik alami bagi ternak entok. Jadi di samping dapat meningkatkan pertumbuhan daripada entok, pemberian daun pepaya juga dapat meningkatkan sistem kekebalan daripada ternak entok sehingga tidak gampang mengalami sakit. Adapun jenis hijauan yang keempat ya, hijauan dengan kandungan protein yang cukup tinggi bagi ternak entok itu adalah tanaman azolla ya. Tanaman azolla yang kita kenal sebagai tanaman paku air yang hidup terapung di atas permukaan air, ternyata merupakan salah satu pakan hijauan yang mengandung protein cukup tinggi, yaitu sekitar 30%. Sangat baik, mudah sekali untuk kita budidayakan, sehingga dapat kita kembangkan sebagai pakan alternatif bagi usaha ternak entok. Sehingga demikian dapat kita manfaatkan baik untuk usaha ternak entok, baik untuk usaha pembesaran maupun untuk kegiatan pembibitan ataupun breeding. Sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, adapun jenis hijauan yang terakhir yang dapat kita manfaatkan sebagai pakan daripada ternak entok karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu adalah jenis tanaman atau daun indigofera. Daun indigofera ini merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah untuk kita budidayakan, di mana pemberian daun indigofera untuk entok bisa diberikan dalam keadaan segar dan dapat pula kita olah menjadi bentuk tepung daun indigofera. Indigofera mengandung protein sekitar 31%, sehingga saat ini indigofera merupakan salah satu jenis hijauan yang paling baik untuk kita manfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ternak entok. Ya, jadi sahabat literasi, jadi itu tadi ada 5 jenis pakan hijauan yang dapat kita manfaatkan sebagai pakan entok, bukan hanya untuk menambah pakan entok dalam hal kuantitas, ya, namun juga kelima jenis hijauan ini sangat baik karena dapat menunjang pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi atau produktivitas daripada ternak entok ya, dan tentunya dapat menekan biaya pembelian pakan untuk ternak entok yang kita miliki. Ya, sahabat literasi, kiranya ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.